Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Jangiring kita barang-barang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Si masih ngicanin pelungguh detiang sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kembali itu hadir di majlis taniki, majlis si insyaallah taridha si Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita berzikir kepada Allah, dalam rangka kita menjadikan majlis ini sebagai bagian dari majlis ilmu. Dalam nasin tersebut si Rasulullah itu adalah bagian dari taman-taman surga. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipak selaput keluarga dan para sahabat beliau, terselaput selaku umat niki, mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ndekna terasa kalau meniki wahara itu tanggal 13 bulan Rabiul Akhir. Semendak idapna jamaah sekalian, kita memperingati kelahiran Nabi di masjid ini tanggal 12. Tahu-tahu makin wah tanggal 13 bulan berikutnya, Masya Allah, Rabiul Akhir. Namun wah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 4 bulan lagi jemaah sekalian, kita ini kan memasuki Ramadan. Tunasli Allah Ta'ala mudah-mudahan terpanjang umur, bau kita bedait barang Ramadan si gendatang. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai bagian dari kelanjutan kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah, ini Rasulullah ini dihadapkan dengan persoalan bagaimana mengumpulkan jamaah ini untuk sholat, bagaimana mengumpulkan jamaah ini untuk sholat.
Sebab sesampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah belum disyariatkan azan. Akan tetapi dengan riwayat yang kuat bahwa azan ini disyariatkan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, yakni tahun pertama Hijriyah. Diriwayatkan dari An-Nafi' dari An Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa huwa qala kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari An-Nafi' bahwasanya kanal muslimuna, bahwasanya kaum muslimin hina qadimul Madinata, ketika mereka sampai di Madinah, ya, ketika mereka datang ke Madinah, yajtami'una fayatahayyanuna as-salah, mereka itu berkumpul dan memperkira-kirakan waktu sholat. Ini nih jamaah sekalian, betapa susahnya ini orang-orang dahulu menentukan waktu sholat. Namun kita sekarang ya sudah ada jadwal, bahkan ada yang otomatis jamaah sekalian, ya, sudah otomatis ini ya, jadwal sholat yang otomatis. Pas waktunya selawat, pas waktunya ngebang, juluan yang ngebang isi dengan, kan begitu. Nah, begitu mudahnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi inilah yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwasanya ketika Rasul dan para sahabat sampai di Madinah, mereka yajtami'una, berkumpul, semancangan datang waktu sholat, dan mereka memperkira-kirakan waktu sholat. Laisa yunadiyalaha, tidak ada seruan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda-tanda, lamun nara waktu sholat, ya, sebab belum disyariatkan azan. Fatakallamu yauman fi dzalik, kemudian sebagian mereka berkata, ya, sebagian dari mereka berbincang-bincang tentang itu. Ini ya, sampai na tokol-tokol berbincang-bincang tentang bagaimana cara memanggil kaum muslimin ini ketika hendak sholat. Ya, berbincang marah itu wah Bapak-Ibu sekalian, lamun arak terencana tokol berbincang-bincang. Kemudian faqala ba'dahum ittakhadhu naqusan mithla naqusil nassara. Sebagian mereka mengatakan ittakhadhu naqusan, bait belonceng, ya, lonceng betekadu, misla naqusin nasara, sebagaimana loncengnya orang-orang Nasrani. Lah, ya, jadi pendapat sebagian dari para sahabat yang hadir ketika berbincang-bincang bagaimana memanggil umat ini ketika hendak sholat. Yang pertama, bete lonceng, seperti loncengnya orang Nasrani. Ini nih kan, kalau orang Nasrani mau segereja, teng, ya, teng. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan bangga lamun arak jam tene jam dinding ya, yang punya bandul kalau jam 11 tengnya 11 kali, jam 12 tengnya 12 kali. Itu sama saja memperdengarkan suara gereja di masjid Bapak Ibu sekalian. Ya, persis. Nah, inilah yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala ba'duhum,
Bal bukan misla qarnil Yahud. Sebagian mereka mengatakan, nenek kita pakai trompet saja katanya. Sebagaimana trompetnya orang-orang Yahudi. Kan begitu? Orang-orang Yahudi kalau memanggil jamaatnya ke kuil-kuil mereka pakai trompet. Tet, tet. Nah, ya, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Faqala Umar, "Aw la tab'atsuna rajulan yunadi as-shalah?" Wahai Rasulullah, kenapa kau tidak perintahkan atau kutus salah seorang untuk menyeru umat ini untuk sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, qum fanadi bis shalah." Wahai Bilal, bangun, seru manusia untuk melakukan sholat. Tapi Bilal ini bingung juga, saya mau ngucapin apa? Ya, sebelum datangnya syariat untuk mengumandangkan azan. Ini perhatikan jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya yang menjadi kebingungan di antara Rasul dan para sahabat adalah nanti kalau pakai lonceng, sama saja kita seperti gereja memanggil umat untuk berjamaah, salat berjamaah, sebagaimana orang-orang Nasara memanggil jamaatnya menggunakan lonceng. Kalau kita gunakan trompet, sama aja nih seperti orang-orang Yahudi menggunakan trompet untuk memanggil kaumnya untuk menunaikan ibadah di kuil-kuil mereka. Nah, ini jemaah sekalian, ya. Maka pada awal pensyariatan salat, orang-orang muslim mengerjakannya tanpa seruan apapun. Ya, tidak ada seruan apapun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahwa ini memang menyulitkan dan menyusahkan. Kumbena sehingga ndek narak seruan. Kaum muslimin belum tahu dia sudah masuk waktu sholat, sehingga lama menunggu baru jamaat ini kumpul jamaah sekalian. Nah, kemudian mereka membicarakan tentang ini jemaah sekalian. Berbicara, berdiskusi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus sejalan dengan itu diriwayatkan jemaah sekalian dari Sa'ad bahwasanya Sa'id bin Muawiyah ia berkata pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum azan disyariatkan, mereka menyeru dengan seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salatul jami'ah. Ya, as-salatul jami'ah. As-salat yaitu salat akan didirikan secara berjamaah. Ini dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya sampai sekarang itu tetap tidak dinafikan dia, ya, bahwa kalau Rasul mengimami salat, beliau mengucapkan as-salatul jami'ah. Nah, kemudian beliau mengatakan istawu fa'tadilu yarhamkumullah, sawwu sufufakum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sunnah Bapak Ibu sekalian, ya. Maka jadi imam dendek langsung ngandang julu. Lihat kondisi makmum, rapikah atau belum, masih bengkok-bengkokkah safnya atau belum. Nah, sehingga di sebagian tempat Bapak Ibu sekalian, nah, jadi imam ini turun ke saf-saf kaum muslimin merapikan saf-saf mereka. Kumbena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imamu
dhaminun. Imam itu menjadi penjamin terhadap solatnya makmum. Maka itu sangat perlu imam ini merapikan shaf. Ya, juluan, rapetan ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang menyeru as-salatul jami'ah. Salat akan ditunaikan secara berjamaah. Nah, ini si pertama jamaah sekalian. Kemudian disyariatkan azan. Ini dengan proses yang panjang jamaah sekalian. Masih Rasulullah sahabat masih mengindang-indang simbang tekadu. Ya. Mana yang akan kita pakai ini untuk menyeru dan mengumpulkan jamaah ketika hendak menunaikan salat. La ilaha illallah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Zaid. Ini menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya itu diriwayatkan oleh Abu Umair bin Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan salat. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan umat dalam melakukan ini? Ya, ini jemaah sekalian kan. Jadi Rasul itu menunggu wahyu. Menunggu datangnya wahyu. Maka apapun yang dilakukan Rasul itu adalah sesuai dengan kalimat wahyu, tidak semau-maunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dengan kemauan nafsunya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha, melainkan seperti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kemudian lalu dikatakan kepadanya, apa kata Rasul? Pancangkan bendera. Lamun nara waktu taekang bendera, ya, taekang bendera, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda telah masuknya waktu sholat. Jadi tentu benderanya tinggi nih Bapak Ibu sekalian. Lamun kita dengan wah tayak bendera, berarti itu sebagai bagian tanda masuknya waktu sholat, dan sholat akan ditunaikan. Tetapi persoalan lagi jemaah sekalian, lamun dijawaan dengan tahu balena dan kita bendera no, ya, lamun tailipan sekerikan kita tidak kelihatan bendera itu. Nah, ini persoalannya jemaah sekalian. Maka timbul lagi diskusi-diskusi. Arak mele ngadu lonceng, arak mele ngadu ya trompet, bahkan arak mele ngadu itu kentongan-kentongan kecil, marak basan tekul-kul no. Marak dengan sing ngeronde no, ya, tong tong tong. Lagu itu laikan beduk Bapak Ibu sekalian gih. Beduk laik ting 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 tur ya. Beduk. Yang pikir lek masjid teniki arak jaga beduk laik. Pak kepala ni. Mbe ya makin. Oleh atas, masyaallah. Jadi layak kami becik-becik, nganti berbuka, nganti beduk muni sebenarnya. Nganti dengan ngunggu beduk muni. Teng 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 dor papas ini berdor ini nampak kami berhari boleh berbuka dengan ya. La ilaha illallah. Satu kenikmatan luar biasa jemaah sekalian. Nah,
Ini perbincangan mulai sangat sengit Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan kita gunakan qan'u atau yang disebut sabur, alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang. Ini kul-kul kan. Nah, cara lain lamun arab musibah bencana dengan pakai kul-kul kan. Teng 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 teng. Berdua ya isyarah. Lamun telu kali muni teng teng teng. Nah, apa maknanya itu? Ya. Nah, lamun lek kota-kota aja pakai itu, pakai besi. Lamun jam 1 ya, mun jam 10 bunyi 10 kali teng teng. Itu menandakan ini jam sekian. Pada ngase-ngase. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang terjadi adalah Abdullah bin Zaid, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan kegelisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Zaid ini langsung pagi harinya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. Ya. Salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. Apa mimpinya jemaah sekalian? Ya Rasulullah. Ini kata Abdullah bin Zaid. Wahai Rasulullah, aku seperti berada antara tidur dan sadar. Antara tidur dan sadar. Dikatakan tidur tidak, tapi ya sadar. Dikatakan sadar pula ia dalam keadaan tidur. Nah, ya kenana antara tidur dan sadar. Artinya ndek neman jauh lalu perasaan teh ketika tertidur. Nah, ini kan Bapak Ibu sekalian, pernah kita mengalami kondisi marani kinggih. Antara sadar, antara tidur. Nah, ndek neman pokoknya pertengahan. Tindo ndek, sadar juga tidak. Antara itu Bapak Ibu sekalian. Dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku antara sadar dan tidak, katanya. Kemudian datanglah kepadaku seseorang mengajarkan azan. Ya. Jadi datang sopo dengan si ngajarnya azan. Kemudian Abu Umair berkata, padahal Umar radhiyallahu anhu juga memimpi dengan mimpi yang sama sebagaimana Abdullah bin Zaid. Lagu juluan Abdullah bin Zaid menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma keduluan mengerantik janana pada impingku barang Abdullah bin Zaid. Saya juga mimpi dengan mimpi yang sama. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul bersabda, wahai Bilal, bangun, ucapkan azan sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid. Subhanallah, jemaah sekalian. Nah, lalu apa yang terjadi? Abu Bashar berkata, Abu Umair mengabarkan kepadaku bahwa orang-orang Ansar menyangka bahwa sekiranya saat itu Abdullah bin Zaid tidak sakit, niscaya Abdullah bin Zaid yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Ini yang bermimpi ini Abdullah bin Zaid.
Tetapi Bilal bin Rabah yang diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Mengapa tidak Abdullah bin Zaid saja? Nah, maka sebagian riwayat mengatakan kebetulan pada saat itu Abdullah bin Zaid dalam keadaan sakit, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya tidak sakit, kata orang-orang Madinah, niscaya Rasul akan menjadikan Abdullah bin Zaid menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jemaah sekalian, ya, lengkapnya, ya, lengkapnya Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa sahabat menawarkan usulan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menggunakan naqus, maksudnya lonceng untuk mengumpulkan orang-orang. Maka tiba-tiba saya bermimpi, katanya Abdullah bin Zaid. Tiba-tiba aku bermimpi melihat seseorang dengan naqus di tangannya. Dalam mimpinya niki, maksudnya trompet, lonceng-lonceng. Dengan melihat, dalam mimpiku aku melihat seorang tua membawa naqus. Ada yang lain membawa trompet, tapi dalam hadis ini ia membawa naqus. Lalu apa kata Abdullah bin Zaid? Wahai hamba Allah, apakah engkau hendak menjual naqus yang kau pegang itu? Apakah engkau hendak menjual lonceng yang kau pegang itu, wahai hamba Allah? Lalu orang tua yang megang lonceng itu mengatakan, wahai hamba Allah, apa yang hendak kamu perbuat dengan lonceng ini? Ya, apa yang hendak kamu perbuat dengan lonceng ini? Kata orang tersebut dalam mimpinya, jemaah sekalian. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, ini akan aku gunakan untuk menyeru orang-orang yang beriman untuk melakukan salat. Ya, sebagai tanda telah masuk waktu salat. Kemudian orang tua itu berkata, wahai hamba Allah, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik untuk memanggil orang salat daripada naqus, daripada trompet, daripada macam-macamnya? Apa jawab Abdullah bin Zaid? Na'am, saya mau. Ya, lalu apa yang terjadi? Orang tua itu mengatakan, ketika kamu hendak memanggil orang untuk berkumpul sebagai tanda waktu sholat telah masuk, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini singkat. Ini dalam mimpi, ya, yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian
Tidak lama setelah itu, kata Abdullah bin Zaid, ia berkata lagi kepada aku, jika kamu hendak mendirikan solat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Insyaallah jemaah sekalian. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu kata Abdullah bin Zaid, pagi harinya aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kepadanya apa yang ada pada mimpiku. Saya ceritakan Rasulullah apa yang menjadi mimpiku. Setelah beberapa waktu para sahabat berbincang-bincang tentang bagaimana memanggil kaum muslimin untuk salat. Lalu aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi begini. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang sahih. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ia berkata, katakan kepada Bilal. Nih. Tidak disuruh Zaid yang kumandangkan azan, tetapi Bilal. Katakan kepada Bilal mengenai mimpimu itu, wahai Zaid. Lalu suruhlah dia mengumandangkannya. Sesungguhnya ia lebih baik suaranya dibanding kamu. Ya. Jadi anggapan orang Madinah yang mengatakan seandainya ndekna sakit Zaid ya tersuruh jadi azan, tetapi ternyata ya sesungguhnya Bilal itu lebih baik suaranya daripada kamu wahai Zaid. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kemudian kata Abdullah bin Zaid, aku menyampaikan kepada Bilal bin Rabah dan ia pun mengumandangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti ya ketika subuh ini jemaah sekalian. Nah, sebab langsung pagi-pagi ini dia datang. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah mendengarkan suara azan itu, semua orang keluar nih. Ya, semua orang keluar. Wah, ini suara apa? Tumben-tumben kan? Nah, yang namanya barang baru, Bapak Ibu sekalian, semua orang nih heboh. Ada apa? Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau segera keluar dari rumahnya, ya, memenuhi panggilan azan ini. Lalu ia mengatakan, demi Rabb yang telah mengutusmu sebagai Rasul, wahai Rasulullah, aku telah bermimpi sebagaimana Abdullah bin Zaid bermimpi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini nih jamaah sekalian, ya. Begitulah syariat, proses pensyariatan azan salat yang pada mulanya hanya dengan seruan lafaz as-salatu jami'ah.
Ya, as-salatu jami'ah. Salat akan ditunaikan secara berjamaah. Kemudian memancangkan tiang bendera sebagai tanda masuknya waktu salat. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian dari mimpi Abdullah bin Zaid, itulah menjadi lafaz azan dan iqamah yang sesungguhnya itu adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya perlu dengan si bagus-bagus suaranya untuk azan. Antik nedeman dengan dengarnya ketika azan berkumandang, Masya Allah, bagus suaranya, tertarik. Sebagaimana apa yang dikatakan Abdullah bin Zaid, suruhlah Bilal mengumandangkan apa yang kau ceritakan itu, wahai Abdullah, sebab suaranya lebih baik daripada suaramu. Nah, pada dengan si jadi imam, si bagus suaranya, ya, demen dengan dengarnya. Lagu kadang-kadang di sebagian masjid, Bapak Ibu sekalian yang kita datangi, dek nekanggo dengan lain jadi imam, iya diri, ya, iya diri jadi imam. Wah suaranya kelepos-kelepes, ya, wah kelepus-kelepus. Apa katanya? Tidak ada yang boleh jadi imam kalau aku masih hidup. Kumbena masjid ini warisan bebu baloku. Masya Allah. Angka si jadi imam pepukna, si jadi muazzin anakna, merbot anak sayyid. Ya Allah, ini masjid keluarga Bapak Ibu sekalian. Ngewang nih. Nah, jadi ini sungguh sebagaimana kata Rasulullah, yang bagus suaranya azan, yang jadi imam yang bagus. Lagu kadang-kadang itu Bapak Ibu sekalian timakna bagus be suara azan dia tertayak kanang masjid. Ya, apalagi dia bagus suara. Nah, sehingga ada cerita jemaah sekalian, sepo dengan gila ngebang, tayak kanang masjid ngebang azan. Saudara azan ibu-ibu, azan wah. Lagu azan ya tayak kanang masjid jam 10 kelem. Kira-kira bapak-bapak marah atau tidak? Ya, silih. Selepuk dengan sugul, tayak, anang masjid, ngeneng umbe, ngeneng jili dengan singabang jam 10 niki. Apa katanya? Kadusnya, macam-macamnya masyarakat. Jogang, narak peke dengan ngebang sekalian. Jam 10 dengan bawah ngedingeri ini. Apa katanya orang gila itu? Si jogang gila ini aku atau sida katanya. Dengan enteng ia berkata, siapa yang gila? Saya atau kalian? Kamu gila. Kan ngone ja ara Isa setengah-setengah bolu ini ngebang dengan masjid jadi nara ida datang. Wah ja sekalian dengan ngebang selepu udah datang ida ngumpen aranda ini. Nah, jadi ini jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Lagu apa jamaah sekalian? Ternyata di mana-mana masjid Bapak Ibu sekalian, melamun bah memangnya jamaahnya ya ino wah, ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk naik ke masjid. Si penting kumandangkan azan, mereka datang, maka merekalah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka abai ya tentang panggilan azan itu, maka merekalah yang tidak mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita ketika selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma, wahai Tuhanku, rabb hadhihi da'wati tammah, pemilik seruan yang sempurna ini. Ini nih Bapak Ibu sekalian, Allah yang pemilik seruan yang sempurna ini.
wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditunaikan. Ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wad darajah ar-rafi'ah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi syariat azan ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi persyariatan azan itu dengan cara yang terakhir ini mulai tahun pertama Hijriyah. Nah, lalu apa-apa hukum yang terkait dengan azan, sunnah-sunnah azan, bagaimana muazzinnya, bagaimana tata cara ketika azan, itu semuanya ada syariatnya yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Niki Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah azan dan lain-lain sebagainya. Barangkali cukup Bapak ya. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.